الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada aba-aba lampu hijau dari ketua kita. Karena sudah ada aba-aba dari ketua kita, silakan Bapak Ibu yang ada ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mutiara ilmu dari Maha Ustaz. Ya. Di dalam Islam itu ada iman, Islam dan ihsan. Kemudian diturunkan lagi oleh Ustaz ke syariat, tariqah, hakikat sama ma'rifat. Saya cuma ingin memperkuat tauhid Rabbani ini. Saya ingin tahu sangatnya sangat dari Ustaz sampai ke Rasulullah untuk biar kita hubungan batinnya tambah kuat. Iya, itu aja. Ya. Baik Bapak Ibu, tentang kajian kita malam, Ustadz menyampaikan yang pertama, isi Al-Quran itu hanya 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Ya. Akidah, ibadah, dan akhlak ini, karena Nabi itu adalah sebagai bayan Al-Quran, ya, dia akan menjelaskan makna Al-Quran, maka Nabi menyampaikan konsep itu dengan konsep iman, Islam, dan ihsan, atau Islam, iman, dan ihsan. Jadi iman yang dikatakan oleh Rasul itu adalah konsep akidah dalam pandangan Al-Quran. Islam yang disampaikan oleh Rasul itu konsep ibadah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ihsan yang disampaikan oleh Rasul itu adalah konsep akhlak yang diantarkan oleh Al-Quran. Maka ketiga hal tersebut, iman, Islam, dan ihsan, akidah, ibadah, dan akhlak, maka dizahirkanlah ilmunya oleh ulama. Ilmu tentang Islam yang berbicara tentang ibadah itu disebut namanya ilmu syariat fikih. Ilmu yang berbicara tentang akhlak dan ihsan itu disebut namanya ilmu tarekat tasawuf. Ilmu yang berbicara tentang iman, akidah itu disebut namanya ilmu tauhid. Ketiga ilmu itu mesti ada pada diri kita. Kemudian bicara tentang sanad. Nah, sanad Ustadz ini zohir dan batin. Nah, sanad Ustadz secara zohir, ya, itu sanad Ustadz bersanad kepada al-ulama warasatul anbiya. Ya. Dia adalah sebagai mursyid rohaniyah. Siapa mursyid rohaniyah Ustadz? Sanad Ustadz. Mursyid rohani Ustadz adalah seorang ulama pewaris Nabi yang mampu mengajarkan ilmu ketuhanan kepada Ustadz. Itu sanad secara zahir. Kapasitasnya adalah sebagai seorang ulama. Kemudian sanad Ustadz secara batin itu adalah mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah itu yang dimaksud adalah Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Karena Nur Muhammad itulah sanad secara hakikat yang mampu menghantarkan kita untuk bisa usul kepada Allah. Kalaulah sanad rohaniyah itu adalah sanad secara riwayat dia. Membuktikan bahwa kita ini pernah berguru. Dari si A ke si B ke si C ke si D. Sampai kepada Rasulullah, kan itu bahasanya. Walaupun sanad kita sampai kepada Rasulullah secara rohaniyah, tapi kalau dia tidak mampu menghantarkan rohani kita kepada Allah, walaupun secara riwayat dia sampai terhubung kepada Rasulullah, tetap ilmunya tidak akan pernah mampu menghantarkan kita sampai kepada Tuhan. Itu sanad secara riwayat zahir. Akan tetapi sanad secara batin, secara hakikat itulah yang sebenarnya yang dimaksud sanad yang sampai kepada Rasulullah. Dari Rasulullah sampai kepada Allah, itu yang disebut namanya mursyid robbaniyah. Jadi untuk memahami sanad hakikat, sanad secara batin yang disebut namanya mursyid robbaniyah, tidak ada jalan yang lain, kita mesti berguru dengan mursyid rohaniyah yang disebut namanya sanad secara zahir.
ulama tadi. Dia yang akan menunjuki kita, jumpailah mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah yang kita jumpai, yang kita kenali ada pada diri Bapak Ibu. Itulah sebenarnya mursyid Rabbaniyah itu adalah sanad yang bisa menghantarkan diri kita kepada Allah. Kalau yang saya tidak bisa. Maksudnya apa? Siapa yang sudah mengenal namanya mursyid Rabbaniyah itu adalah ruh itu adalah Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya Allah, disitulah sampai kepada Tuhan. Mungkin begitu memahaminya Bapak Ibu ya. Sanad secara rohani Ustadz adalah al-ulama warasatul anbiya. Sanad rohani namanya seorang wali Allah. Jadi Ustadz kalau dikatakan berguru tarikat Naqsabandi ya, kemudian Naqsabandi Khalidiyah, kemudian Satariyah, kemudian Tarikatullah. Tapi itu sebatas pemahaman batu loncatan bagi Ustadz. Ya. Namun ketika Allah sudah mengajari kepada Ustadz ilmu hikmah, ilmu laduni, maka disitulah sebenarnya ilmu hikmah dan ilmu laduni itulah sesungguhnya yang mampu memahami kita bagaimana kita bisa bermusyahadah dan liqa dengan Allah itu. Itu yang disebut namanya ilmu zauq itu. Kalau ilmu yang dibaca di buku itu namanya ilmu ikhtiar, usaha namanya. Ya. Yang mampu menghantarkan kita kepada Allah itu dengan ilmu zauq laduni itu. Contohnya begini Bapak Ibu. Ya, antara usaha, ikhtiar dengan zauq itu contohnya begini. Bapak Ibu tahu namanya Hajar Aswad? Artinya apa Hajar Aswad itu? Batu hitam. Nah, lihat. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Ketika orang ya berbicara tentang Hajar Aswad batu hitam, maka akan berbeda orang yang sudah pernah melihat batu hitam lalu dia mencium batu hitam itu. Berbeda sekali cara penyampaiannya dengan orang yang bercerita batu hitam tapi dia belum melihat batu hitam dan belum menciumnya. Maknanya apa? Ketika ada seseorang bercerita tentang batu hitam namun dia belum melihat batu hitam tuh, belum menciumnya. Ketika ditanya, hitam yang bagaimana batu Hajar Aswad tuh Pak Guru? Pokoknya hitam lah, kayak gini, ya kayaknya, agaknya seperti ini. Agak-agaknya hitam seperti itu. Iyalah mungkin agak-agaknya. Dia bercerita batu hitam tapi dia belum melihatnya. Itu dalam bentuk pengetahuan tuh. Ya, pengetahuan namanya. Kenapa? Memang dibaca di buku-bukunya seperti itu. Tapi dia kan belum melihat. Ya, itu namanya ilmu yakin itu. Dia berilmu tapi dia belum melihat batu hitamnya bagaimana. Berbeda orang yang mana dia ketika ditanya tentang batu hitam itu yang bagaimana, sedangkan dia sendiri sudah melihatnya dan sudah menciumnya. Hitam yang bagaimana Pak Guru? Hitamnya itu tidak hitam pekat, ada kuning-kuning, agak pecah-pecah. Kenapa dia bisa bercerita seperti itu? Dia sudah melihat dan dia sudah menciumnya. Maknanya, orang yang bercerita tentang Allah, bagaimana usul kepada Allah, dengan orang yang bercerita tentang Allah, tapi dia belum menyaksikan Allah itu akan berbeda. Allah itu penguasa langit dan bumi. Allah itu Tuhan. Ya, pokoknya Allah itu maha segala-galanya. Dia hanya bercerita begitu. Maha tahu, maha tidak tidur, tidak ngantuk itu. Berbeda dengan orang bercerita tentang Tuhan, namun dia telah mengenal Allah zahir dan batin. Kalau dia sudah mengenal Allah zahir dan batin, bagaimana wujudnya Allah itu? Kalau memang Allah itu wujud dan sudah lihatnya, bagaimana wujudnya? Dia bisa menceritakannya itu. Sehingga apa? Orang yang sudah sampai pada maqam zauq itu, yang telah usul kepada musyahadah kepada Allah, Allah yang diceritakannya bukan Allah yang di aras, bukan Allah yang di langit, tapi Allah yang diceritakannya itu Allah yang sudah nyata dan wujud pada dirinya. Maka aras itu yang mana yang sebenarnya? Itu mesti paham. Ini dalam rangka memahami. Jadi mungkin itu Pak,
Kalau dibilang sanad ustadz kepada Rasulullah itu zahir dan batin. Jadi sanad secara zahir, ustadz berguru seorang ulama warasatul anbiya. Dia yang menghantarkan ustadz. Tapi bukan itunya yang menjadi hakikat usul kepada Allah. Itu jalan sanad riwayat. Yang usulnya kita sampai kepada Allah itu adalah namanya mursyid robbaniyah, itu yang sebenarnya. Bukan mursyid rohaniyah. Tapi antara mursyid rohaniyah dengan robbaniyah nggak bisa dipisahkan. Kalau dia nggak ada, menunjuk kita bagaimana kita bisa kenal dengan mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah itu ada pada diri Bapak Ibu. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Mana seorang Rasul yang datang dari dalam dirimu sendiri? Ketahuilah olehmu bahwa dalam dirimu ada Rasulullah. Yang dikatakan Rasulullah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu yang sebut namanya dengan ruh itu yang Nur Muhammad itu yang rahasia Allah. Ketahuilah Nur Muhammad itu sebagai rahasia Allah, maka sampailah Bapak Ibu kepada Allah. Ya, makanya siapa yang mengenal Muhammad, dah kenal dia dengan Allah sudah. Siapa yang melihat Muhammad, dah sama dia melihat Allah dah sudah. Siapa yang sudah bertemu Muhammad, sudah bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena Muhammad itu tiada lain nyatanya akan Allah itu sendiri. Itu rahasianya. Mungkin itu Pak jawabannya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.